Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabora Injil di mana saja berada. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan, tepatnya di tanggal 10 Maret 2022. Untuk itu kita memberi diri, ada di dalam doa, meminta terang Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari pada diri kami ada keterbatasan, ketidakmampuan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman. Maka kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, agar semua yang kami kerjakan kami lalui, baik sebagai pemberita Injil, pendengar, bahkan sebagai persekutuan, kami mampu untuk ada di dalam kebenaran firman-Mu, yaitu mengalami pertumbuhan iman ketika kami membaca, mendengar, sampai kepada melakukan apa yang Kau perkatakan. Kami mohon pengampunan atas salah dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya firman-Mu yang kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, semua persekutuan ibu bapa, pemuda, anak-anak sebagai orang-orang percaya yang terus rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca Alkitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Namun saya mengangkat satu bagian firman Tuhan pada ayatnya yang ke-5. Dari keseluruhan pembacaan kita ayat 1-11, saya memilih ayatnya yang ke-5 untuk kita renungkan bersama di hari ini. Yang berbunyi demikian, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayatnya yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian bagian firman Tuhan yang menuntun kita di hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang selalu ada dan memberi diri untuk mendengar tapi juga melakukan apa yang Tuhan selalu ajarkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa di mana saja berada, kita pasti sudah dan mengetahui sebuah peribahasa yang berbunyi demikian. Dalam laut bisa diduga, tetapi dalam hati siapa tahu. Hari ini juga dengan segala kehidupan yang kita jalani, kita dituntun oleh tema yang mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seperti bunyi peribahasa yang disampaikan di hari ini, bahwa dalam laut dapat diduga siapapun tentang bagaimana laut itu dalamnya seperti apa. Tapi juga dikatakan bahwa dalam hati siapa yang tahu. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak dapat mengetahui orang lain dengan hatinya seperti apa. Dan memang jawaban ini benar, bahwa setiap manusia sulit untuk kita pahami seperti apa dan bagaimana perasaannya. Karena sewaktu-waktu perasaan kita selalu bisa berubah. Bisa di hari ini kita senang, tetapi di hari esok bisa kita susah. Karena segala yang kita dapati dikendalikan dengan berbagai faktor kondisi yang ada. Membuat perasaan itu akan berubah seperti apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu sekali lagi di hari ini melalui Minggu Sengsara Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk ada dan bisa belajar merendahkan diri. Bahkan belajar bersama dengan Tuhan Yesus untuk bisa memiliki perasaan seperti apa yang Tuhan Yesus rasakan. Pasti kita bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui perasaan Tuhan Yesus? Siapa yang bisa mengetahui perasaan Tuhan? Apakah murid-muridnya? Ataukah para rasul? Ataukah Bapak Ibu Saudara dan saya kita juga dapat memahami perasaan Kristus? Jawabannya pasti kita bisa memahami perasaan dan pikiran Kristus.
karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi juga kita bisa membaca isi Alkitab, firman Tuhan, yang juga menguraikan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam setiap perjalanan hidup kita dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Nya supaya kita mendapat keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, dengan berbagai kehidupan dan juga perasaan pikiran yang kita dapati sebagai manusia biasa, kita dipanggil untuk ada dan belajar untuk merendahkan diri. Bahkan juga mau menaruh pikiran dan perasaan seperti apa yang terdapat di dalam Kristus. Sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi kita diharapkan dituntut dari Tuhan supaya apa yang Tuhan kerjakan, yaitu Dia menjadi seorang figur yang benar-benar sempurna, yang tidak memikirkan dirinya statusnya sebagai anak Allah, tapi ia mampu mengosongkan dirinya, bahkan taat kepada Allah Bapa sampai kepada kematian. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa yang didapati di dalam kehidupan Kristus. Karakter Kristus yang selalu memberikan yang terbaik, tapi juga yang bisa dan terus menyelamatkan umat manusia. Maka dalam pembacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga belajar memberikan diri untuk ada di dalam kepentingan banyak orang, tidak egois ataupun tidak mempertahankan sesuatu yang tentunya akan merubah semua persekutuan itu menjadi tidak benar ataupun tidak dipandang sesungguhnya yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan tetapi tidak dikerjakan. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka juga mengikuti teladan Kristus, mampu untuk bisa menyatakan bahwa karakter, pikiran, bahkan juga perasaan Kristus untuk ada di dalam persekutuan, untuk mendatangkan kebaikan, sesungguhnya juga dimiliki oleh jemaat di Filipi. Hal yang sama pula juga dikehendaki untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pada masa sekarang. Oleh sebab itu kita tidak mampu untuk menyelami pikiran Allah dalam Yesus. Tapi pada akhirnya Roh akan menuntun kita untuk mengetahui seperti apa pikiran Kristus. Dan apa yang harus kita respon dari semua yang terbaik yang kita dapati di dalam Kristus. Tentunya kita ada di dalam kebersamaan. Kita dinasihatkan untuk saling menopang satu sama lain. Karena yang terdapat dalam Kristus, itulah yang kita harus jejaki sampai di hari ini. Dan salah satu dalam minggu sengsara Tuhan Yesus, Tuhan rela ada dalam sengsara, tapi juga kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa, semua orang percaya di mana saja berada, yang turut mendengar program Tabura Injil setiap saat. Mari kita semua mau menyatakan karakter kita, pikiran dan perasaan kita seperti apa yang juga terdapat di dalam diri Yesus. Pada akhirnya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, itu juga dilakukan oleh kita. Bahkan juga Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada akhirnya ia ada dalam pertobatan, pembaharuan hidup, dan melakukan apa yang juga Tuhan katakan. Dan ia mampu membagikan itu bagi jemaat di Filipi, tapi juga kepada kita pada masa sekarang. Untuk menyatukan pikiran, perasaan, itu sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi sebuah keharusan dan kewajiban kita untuk belajar mementingkan kehidupan kita juga kepada kepentingan banyak orang. Dan itu tergambar di dalam persekutuan jemaat. Sekalipun kita banyak dengan sejumlah karakter, perasaan, pikiran yang berbeda-beda, tapi Tuhan mau menyatukan kita sebagai satu persekutuan. Pertanda bahwa kita juga sedang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Sesungguhnya hidup dengan Tuhan banyak hal yang dituntut. Sekalipun kadang kita berkata tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi mari kita belajar dari teladan Kristus. Pada ayat yang ke-7 dan 8 dari pembacaan kita, ketaatan Yesus itu terlihat melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan segala statusnya sebagai anak Allah, ia merendahkan diri.
Belajar untuk merendahkan diri, sesuatu juga yang bisa dan mampu kita kerjakan. Tapi juga dengan faktor kondisi kadang kita tidak kerjakan bagian itu. Namun dengan belajar dari firman Tuhan terus-menerus membuat Bapak Ibu Saudara dan saya pasti kita mampu dan bisa mengikuti yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka hari ini, ke depan dan untuk seterusnya kita belajar ada di dalam pikiran dan juga perasaan Yesus. Tuhan Yesus banyak mementingkan kita. Kendati pun kadang kita salah, kita tidak melakukan apa yang Ia perkatakan. Tapi Dia mau kita harus selamat. Dan itu pun terbukti dengan segala pengorbanan yang sedang kita peringati dalam minggu sengsaranya. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberikan kita pencerahan, tapi juga membawa kita untuk semakin mengetahui bahwa kita bukan hidup sendiri, tapi kita belajar untuk ada di dalam hidup bersama. Selaku pribadi, bahkan sebagai persekutuan, sehingga kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kehidupan kekal, berkat dan keselamatan. Dan itu pun terjadi di dalam Yesus yang sudah dan terus membaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kiranya kuasa Roh Kudus menyempurnakan segala yang kita dengar dan kita terus menjadi pelaku firman sehingga pertumbuhan iman kita semakin terjadi dan terus berakar di dalam keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami dinasihatkan oleh-Mu Tuhan melalui Rasul Paulus untuk belajar ada di dalam kerendahan hati diri, bahkan bersatu di dalam persekutuan, menaruh pikiran dan perasaan kami sama seperti Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau menolong kami supaya apa yang tidak mampu dikerjakan oleh kami manusia biasa, Roh Kudus, Roh Penolong itu menguatkan kami. Begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Begitu banyak pikiran perasaan yang selalu kami dapati dari waktu ke waktu. Itu mungkin juga terjadi di dalam keluarga, pribadi, tempat di mana kami bekerja, sampai dengan pelayanan gereja di mana kami hidup sebagai persekutuan orang percaya. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami supaya berita firman Tuhan yang selalu disiarkan melalui program Injil Tabura Klasis yang selalu diperdengarkan oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Setiap saat dapat tempat di dalam setiap pelayanan, bahkan juga pemirsa yang hadir bersama dengan kami semua melalui program ini untuk ada di dalam pertumbuhan iman. Bapa dalam surga memberkati semua para pelayan yang selalu memberitakan Injil, tapi juga tim Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dengan setia terus menyuarakan kebenaran firman. Tuhan memberkati sehingga kami semua akan ada di dalam persekutuan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa dalam surga, semua pekerjaan pelayanan di dalam dunia gereja bahkan juga pemerintah Tuhan berkati. Hamba berdoa secara khusus bagi persiapan sidang sinode ke-18 di Klasis Waropen. Tuhan memberkati semua persiapan, baik panitia transit, bahkan semua badan pekerja sinode, segala kesiapan Tuhan turut di dalamnya supaya semua yang disiapkan mendatangkan berkat, keselamatan dan pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua yang akan kami jalani dalam hidup ini, Tuhan ajarkan kami, ingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus supaya kami melihat sebuah karakter di dalam figur yaitu Yesus Engkau sendiri sebagai teladan yang sempurna, juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ini syukur kami, ini hormat kami kepadamu, kami bawa seluruh kehidupan kami, bahkan semua pekerjaan pelayanan yang terus kami gumuli melalui pemberitaan Injil dan telah terus disuarakan melalui Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas berita Injil yang telah kami dengar di hari ini. Amin. Demikian para pemirsa di mana saja berada, Tuhan memberkati kita untuk terus memberi diri dalam mengikuti Tabura Injil supaya kita semakin diberkati di hari ini kekal dan untuk selamanya. Shalom.